mungkin penjelasan framing dari untuk mikro ya. Oke. Ekspresi Yes. dan mikro body language seseorang ketika Yeah. orang itu berbohong, ketika orang itu ingin melakukan sesuatu yang di luar ekspektasi dan lebih ke tindakan ataupun perilaku seseorang. Yeah. Itu seperti apa, Coach? Oke, jadi bicara micro expression, sebetulnya kalau kita lihat dari kata-katanya atau secara harfiah itu, kita memperhatikan gerakan ritmik atau otot-otot halus yang ada di sekitar wajah. Ini bisa bermanfaat untuk kita melihat adakah indikator-indikator kebohongan yang diucapkan. Ketika misalkan seseorang mengatakan satu hal, satu peristiwa, kita bisa tahu dari micro expression-nya ini apakah yang dikatakan itu merupakan satu fakta atau bahkan bukan fakta, tapi adalah satu hal yang di-create, yang diciptakan atau sebuah ilusi sesungguhnya, tapi dimunculkan. Kita bisa melihat itu dari tadi secara gerakan halus otot-otot wajah. Akan tetapi bicara micro expression ini sesungguhnya tidak terlepas juga dari indikator-indikator lain ketika kita memperhatikan satu peristiwa ataupun satu statement yang disampaikan. Bukan hanya satu statement sesungguhnya, tapi ketika seseorang itu sedang berbicara, sedang berjalan, sedang berkomunikasi, kita bisa memperhatikan gestur tubuhnya, lalu juga secara statement yang diucapkan, intonasi nadanya seperti apa, ketika dia mengucapkan itu, apakah didukung dengan senyumnya tulus atau tidak, atau bisa jadi ketika seseorang menyatakan, ya, saya bahagia, tapi secara micro expression yang ditunjukkan adalah ekspresi sedih. Dari situ kita bisa memperhatikan sesungguhnya. Kita bisa tahu satu keadaan yang terjadi. Coach, sedikit ini mungkin yang sedang lagi viral, Coach, Yes. mengenai salah satu selegram ya. Oke. Selegram juga yang terkenal itu Agnes Jennifer, Yeah. yang dimana dia diselingkuhi oleh suaminya Yeah. sendiri gitu, dengan dari awal dari ekspresinya Coach tuh misalnya melihatnya seperti apa sih ketika dia beda nih dari orang lain gitu, Yeah. ketika dia kalau orang lain kan ketika diselingkuhi marah, Yeah. ngamuk, nangis. Yeah. Tapi kalau beda dengan dilihat dari raut wajah seorang Agnes Jennifer ini, Coach melihatnya seperti apa sih? Mungkin dari setiap postingan-postingannya Yeah. dia itu selalu berbeda dengan dia penyampaiannya Okay. dia gitu. Gimana, Yeah. Coach? Jadi kalau kita melihat beberapa postingan yang di-upload di sosial medianya Agnes Jennifer ini, kita bisa memperhatikan bahwasannya banyak orang ketika tampil di depan kamera, ketika tampil di depan video-video sosmed, sesungguhnya itu adalah yang pertama bentuk distraksi ataupun pengalihan fakta. Atau dengan kata lain gini, saya lagi ada masalah berat, tetapi saya tidak ingin orang lain mengetahui bahwa sebetulnya saya pun sudah sangat menderita dengan itu gitu. Jadi apa? Sebagai distraksi yang disampaikan, yang diperlihatkan adalah apa? Seolah-olah dalam tanda kutip adalah suasana happy, I'm fine. Saya bahagia, saya orang yang kuat, saya orang yang bisa survive, dan bagi saya itu bukan masalah. Kita akan memperhatikan, kita akan juga belajar bahwasannya kita bisa tahu apakah memang hal tersebut bukan masalah. Ini kan video yang kemarin yang dia muncul gitu. Yeah. Nah, kalau Coach bisa perhatiin dengan raut wajahnya dia itu. Oke. Ada salah satu video yang diposting di sosial medianya Agnes Jennifer ini adalah video curhat dalam tanda kutip. Kenapa saya bilang curhat? Seolah-olah yang ditampilkan adalah gestur hoki,
gestur happy, gestur menyatakan bahwa sebetulnya saya baik-baik saja, saya tetap bahagia. Apakah demikian? Kalau kita bisa perhatikan salah satu videonya, ternyata kebalikannya. Bisa kita lihat dari mana? Ada raut kesedihan. Kalau teman-teman perhatikan, di alis ini, kerutannya itu tidak natural. Ya. Oh ya, di sini ya. Nah, ini ketika nanti ada satu hal yang di... Gue aja dari masa gue masih kecil masih belia gitu ya. Kerutan di sini. Gue ditolak visa, apalagi visa Amerika, kagak pernah. Perhatikan. Ada kerutan di sini. Visa spouse. Kenapa lu? Pede mau dikawinin rasanya? Kagak mungkin. Ya, ini menunjukkan satu kesedihan. Coba teman-teman bandingkan video misalkan seseorang sedang menangis. Itu mirip. Walaupun yang ditampilkan berbeda. Ya, tapi di sini dia tidak bisa menutupi itu. Ya, dia tidak bisa menutupi kesedihan di sini. Yang kedua, yang teman-teman bisa perhatikan adalah dari kelopak mata. Dari kelopak mata, terlepas dari mungkin si Agnes ini sudah make up, sudah membasuh air matanya, tetapi ini masih kelihatan. Kelopak matanya ini kelopak mata yang banyak menangis. Ya. Dilihat di sini, ini agak membesar yang di bawah. Ya. Terus juga dari gerakan kornea matanya itu menunjukkan sekali dengan sangat jelas satu keletihan. Atau dengan kata lain, sebenarnya gue capek banget deh begini gitu. Kenapa hal ini harus terjadi? Itu yang disampaikan. Jadi ketika teman-teman bicara micro expression, ketika kita bicara melihat indikator-indikator yang ingin kita lihat dari kebohongan, ataupun ketika kita melihat satu fenomena yang terkait dengan lie detector, jangan fokus kepada apa isi yang disampaikan. Ya, kalau perlu di mute, nggak apa-apa. Tapi kita fokus kepada tadi micro expression-nya, juga mungkin ada garis-garis otot-otot halus di sana. Dan kalau ini sudah bisa teman-teman perhatikan dengan baik, kita sudah bisa tahu, oh iya ternyata ini masih banyak sekali micro expression ataupun raut wajah yang menunjukkan kesedihan. Menunjukkan ini adalah sebagai satu bentuk upaya pengalihan, distraksi. Saya tidak ingin orang lain tahu apa yang saya sedang rasakan. Saya nggak mau kesedihan ini terkonsumsi oleh publik misalkan. Gitu. Ini terlihat jelas sekali. Oke, kalau ini sudah, teman-teman bisa nyalakan volumenya. Dan kita perhatikan sekarang intonasi kata-katanya. Intonasi yang turun naik, ya, itu juga mirip dengan intonasi ketika seseorang itu sedang apa? Sedang emosi, sedang meluapkan kemarahan, kekesalan, kekecewaan. Itu mirip turun naik dia. Tidak ada konsistensi di situ gitu. Walaupun mungkin yang disampaikan adalah bentuk-bentuk cerita lain gitu ya. Itu bisa kita perhatikan juga di sana. Kalau kayak seperti dia kayak dia nyanyi. Yes. Seperti dia nyanyi ini gimana? Nah, ini menarik sekali nih. Ketika ada salah satu video Agnes Jennifer ini membawakan atau menyanyikan satu lagu mellow, satu lagu sedih, ini terlihat sekali penghayatannya. Ketika menyanyikan ini, makin banyak micro expression yang menunjukkan bahwa sebetulnya yes, saya sedih. Ya, saya begitu sakit hati. Saya kecewa banget. Itu malah makin kelihatan gitu. Dan luar biasa bicara penghayatan. Mungkin ini tidak bisa dilakukan bahkan oleh seorang penyanyi profesional. Tapi dia bisa menyampaikan dengan baik pesan-pesan yang ada di dalam lagu itu. Ya, kita lihat dulu ya. Oke.
nanti perhatikan akan muncul indikator-indikator di sini, di alis, juga di nah ini udah, nah ya kelihatan sekali ya otot-otot di sini. Sebagaimana kita bisa temukan juga ya. Oke, jadi otot-otot yang muncul di sini itu bisa kita temukan di saat seseorang itu sedang meluapkan emosinya. Emosi apa? Emosi kesedihan, emosi kekecewaan. Itu sangat jelas terlihat sekali di sini. Ada lagi satu mungkin yang terakhir. Ketika dia mengekspresikan kayak kata-kata gitu, seperti suami kaya jauh lebih kaya, tapi kenapa liburan bayar sendiri, nggak mau liburan lagi, bukan happy mah. Kata-kata yang seperti itu. Nah ini juga akhirnya dia punya, nah ini yang agak sedikit heboh yang tentang gayung pink itu loh. Oke. Ada ani-ani ngintai di sekolah, namanya Gayung Lope. Itu Gayung Lope, Gayung Lope, Gayung Lope, udah karatan. Ada suatu cerita. Oke. Ini tampaknya disampaikan dengan penuh Sekolah, namanya lucu gitu ya. Gayung Bahkan mungkin kita yang menonton ini senyum-senyum sendiri nih gitu. Lope, Gayung Lope, Gayung Lope, udah karatan. Tapi terlihat di sini adalah ungkapan, sekali lagi distraksi. Distraksi dari apa? Sebetulnya yang ingin muncul itu adalah umpatan-umpatan. Tetapi seorang Agnes Jennifer, kita juga patut acungkan jempol kepada dia. Bahwasannya dia tahu apa yang saya harus munculkan di depan publik. Bukan hanya bicara persoalan menutupi fakta, menutupi perasaan, no. Tetapi seorang Agnes Jennifer, kita bisa belajar banyak dari dia. Belajar apa? Belajar bahwa masalah seberat apapun, tetapi itu adalah masalah saya, bukan untuk dikonsumsi publik. Dan di dalam dirinya, seorang Agnes Jennifer tidak ingin membiarkan dirinya untuk terus terlarut dalam kesedihan, dalam penderitaan, dan dalam rasa sakit hatinya. Demikian. Bang, kalau untuk melihat dari Ya. segi wanita yang si pelakor Oke. ini Ya. istilahnya gayung lope itu sendiri, apa bisa ngelihat itu seperti apa sih Bang, foto yang beredar itu? Oke, kalau foto yang banyak beredar itu yang ini ya. Ini boleh kita zoom sedikit ya. Ini kayaknya si Gayung Love ini lagi memperhatikan handphone. Tetapi ketika apapun kita tidak tahu karena kita tidak bisa melihat layarnya apa yang sedang diperhatikan atau apa yang sedang dibaca. Akan tetapi kita melihat dari apa? Kita melihat dari posisi berdirinya. Dari posisi berdirinya ini menunjukkan bahwa dia dalam kondisi yang sangat tidak nyaman. Ya, perhatikan bentuk kakinya, gitu ya. Jadi dalam posisi yang sangat tidak nyaman sesungguhnya. Setelah itu yang bisa kita lihat di sini lagi adalah, nah ini mungkin kalau agak bagus ya, agak resolusinya agak jelas, ini bisa dilihat wajahnya itu adalah wajah yang penuh dengan perasaan campuran ya, antara takut, perasaan bersalah, dan juga perasaan bingung. Ya, ini bukan marah, ini beda. Ya, kalau teman-teman bisa perhatikan, ini bukan micro expression yang menunjukkan anger ataupun kemarahan, bukan. Akan tetapi lebih kepada rasa takut. Dan cemas juga khawatir. Bang tadi sempat bilang dari sosok berdirinya itu Yes. kelihatan dari jenjang kakinya, Abang coach tadi bilang kenapa tuh coach? Nggak nyaman. Ya, nah ini kelihatan nih. Ya, kalau ini kelihatan. Jadi dari posisi berdirinya, ini posisi yang sangat rapuh sesungguhnya.
Ya, kita perhatikan ya, ini nggak kokoh gitu, nggak sebagaimana orang berdiri ketika misalkan mau pose ataupun ketika dia berdiri normal, ini tidak begini. Tetapi dari sini kita bisa lihat, ini sangat rapuh. Menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa itulah suasana hatinya pada saat gambar ini diambil gitu. Itulah sebetulnya perwujudan seluruh perasaan dan juga dirinya. Kita bisa lihat ya, dari posisi gestur kakinya ini rapuh banget ini. Gitu, demikian. Oke, baik. Jadi terlihat dari untuk Jennifer-nya sendiri Iya. Coach, memang dengan cara dia meluapkan emosinya itu tidak menggebu-gebu, tapi Iya. melalui informasi-informasi yang dia dapat, Iya. dia utarakan. Betul seperti itu, Mas? Dia utarakan, dia sampaikan. Tapi di dalam itu kita bisa melihat betapa sedihnya, betapa marahnya, betapa kecewanya, itu masih tergambar. Mungkin dari beberapa potongan video yang kita bisa lihat, ini kan rentang waktunya berbeda-beda. Ya, rentang waktunya berbeda-beda, tetapi saya masih bisa melihat satu konsistensi di sana. Ada benang merah di sana. Yang pertama adalah si Jennifer ini tidak ingin orang lain melihat apa yang sesungguhnya dirasakan. Yang kedua adalah si Jennifer ini ingin menyampaikan satu pesan bahwa saya baik-baik saja kok, saya happy kok, walaupun kenyataannya di dalam tidak demikian. Demikian. Terima kasih ya, Coach. Sama-sama. Terima kasih. Mikroekspresi. Yes.